Roster lengkap WWE 2K25 sudah diungkap. Jey Uso harus buka setiap acara WWE ke depannya. Tiffany Stratton ngebantah rumor rayuan ke Logan Paul. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roster lengkap WWE 2K25 sudah diungkap. WWE dan 2K Games bekerjasama dengan IGN buat ngebongkar roster lengkap WWE 2K25. Dan yang bikin hype adalah jumlah karakter yang pecah rekor. Pengumuman ini nyebutin kalau daftar karakter yang bisa dimainkan bakal ngebombardir angka 300 lebih tahun ini kalau termasuk berbagai variasi karakter. Tapi, buat yang berharap lihat versi Mr. WrestleMania Shawn Michaels atau Undertaker era Ministry of Darkness, jangan kecewa dulu. Soalnya mereka sengaja nggak dimasukin ke daftar roster buat jaga biar tetap jadi kejutan nanti. Yang menarik, roster ini juga tetap mengikut sertain beberapa superstar yang baru aja dirilis bulan ini. Bahkan ada yang udah keluar dari tahun lalu. Jadi ya, secara teknis sekarang mereka bisa dibilang legenda di game ini. Lumayan lah masih dapat royalti dari WWE 2K25. Tapi walaupun ada beberapa batasan, roster WWE 2K25 tetap gila-gilaan gede. Berikut rosternya. WWE 2K25 bakal rilis pada tanggal 14 Maret. Tapi kalau kalian beli edisi spesial, kalian bisa main lebih awal mulai tanggal 7 Maret. Menurut kalian, siapa nih superstar favorit kalian yang nggak ada di game WWE 2K25 tahun ini? Komen di bawah. Jey Uso harus buka setiap acara WWE ke depannya. Selama lebih dari 15 tahun, Jey Uso berhasil naik level dari hanya jadi bagian tag team di divisi pengembangan WWE sampai akhirnya jadi salah satu nama terbesar di perusahaan. Sekarang, gak banyak superstar yang bisa dapat reaksi sebesar Jey dari penonton. Dan menurut WWE Hall of Famer, Baba Ray Dudley, WWE harus manfaatin momentum ini sebaik mungkin. Di acara Busted Open Radio, Baba Ray punya saran buat WWE. Mereka harus mulai setiap acara dengan Jey Uso. Menurut Baba, tiap kali Jey masuk arena, penonton langsung pecah. Dan kalau Monday Night Raw selalu dimulai dengan vibes sekeren itu, pasti bakal bikin energi penonton lebih gila lagi. Baba percaya kalau WWE terus buka acara dengan Jey, para fans di tiap kota bakal ngerasa tertantang buat ngasih reaksi lebih besar dari acara sebelumnya. Ini bukan cuma bikin Jey makin populer, tapi juga bikin semua orang di locker room WWE lebih termotivasi buat tampil maksimal. Kalau aku WWE, aku bakal serius pertimbangin Jey buat buka setiap acara. Ini bakal kasih energi luar biasa buat penonton dan juga locker room. Coba deh kamu lawan reaksi sebesar itu. Sebagai perbandingan, Baba juga nyebut era Attitude, di mana WWE sering buka Raw dengan Stone Cold Steve Austin. Dan dia berharap WWE bisa ngelakuin hal yang sama buat Jey Uso, karena ini bisa jadi strategi yang sukses besar. Menurut kalian, apakah Jey Uso harus buka semua acara di WWE? Komen di bawah.
Tiffany Stratton ngebantah rumor rayuan ke Logan Paul. Tiffany Stratton ternyata nggak senang dengan komentar Logan Paul. Dalam wawancaranya di Grind City Wrestling, WWE Women's Champion ini ngebantah rumor kalau dia ngegodain Logan Paul. Tiffany langsung tegas ngebantah, "Kayaknya aku dengar dia bilang kalau aku ngegodain dia." Enggak, aku sama sekali nggak ngegodain dia. Tiffany juga nambahin kalau justru Logan sendiri yang datang ke dia dan sok ngajarin sesuatu. Dia datang ke aku dan bilang dia bisa ngajarin aku sesuatu karena dia ngelihat dirinya di aku. Ya menurutku itu omong kosong banget. Gak cukup sampai situ, Tiffany juga ngerasa kalau dirinya jauh lebih baik daripada Logan Paul di WWE. Aku ngerasa jauh lebih baik dari Logan Paul. Dia mungkin punya kamera mahal, gerakan lincah, tapi aku lebih bagus dari dia. Dan satu hal yang pasti, aku gak ada mirip-miripnya sama kamu Logan Paul. Menurut kalian, apakah Tiffany Stratton itu lebih baik dari Logan Paul? Komen di bawah. Randy Orton akan lawan Kevin Owens di WrestleMania. Menurut laporan terbaru, WWE lagi nyiapin storyline buat Randy Orton versus Kevin Owens di WrestleMania 41 bulan depan. Akun WRKD Wrestling ngepost foto Randy Orton dan Kevin Owens yang saling tatap-tatapan diri dengan caption simple, "Mania". Apakah match ini bakal kejadian? Kita tunggu update selanjutnya dari WWE. Menurut kalian, apakah itu pertandingan yang layak untuk dilaksanakan di WrestleMania? Komen di bawah. Undertaker coba kasih wejangan ke pegulat era sekarang. WWE Hall of Famer The Undertaker baru-baru ini ngobrol sama Collider dan ngebahas banyak hal, termasuk kesalahan terbesar yang sering dilakukan pegulat muda. Menurut Undertaker, banyak pegulat baru yang datang dari latar belakang olahraga lain dan bahkan bukan fans gulat sejak kecil. Ini bikin mereka kadang berakting seperti pegulat daripada beneran jadi pegulat. Banyak yang nonton acara kita, lalu masuk ring dan ngikutin gerakan pegulat lain tanpa ngerti maksudnya. Akhirnya malah kelihatan palsu. Harusnya kamu bisa nemuin sesuatu dalam diri kamu sendiri yang bikin kamu beda dari yang lain. Ketika ditanya apakah ring psychology adalah hal terpenting yang harus dipelajari pegulat baru, ini jawaban Taker. Persis, banyak pegulat sekarang yang ngerencanain pertandingan mereka kayak, "Oke, aku bakal lakuin ini. Tapi begitu masuk ring dan ngerasa tertekan, mereka langsung gaspol ke level maksimal. Hasilnya malah jadi lomba lari, bukan pertandingan gulat. Menurutnya, pegulat harus belajar buat biarin momen bernafas, alias gak buru-buru dan ngerti kapan harus kasih waktu penonton buat menyerap apa yang terjadi di ring. Kamu bisa lompat dari tali atas buat gerakan yang gila, tapi kenapa nggak pakai cara lebih simpel kayak nyolok mata lawan kalau itu lebih efektif buat karakter heelmu?" Dalam wawancara yang sama, Undertaker juga muji Gunther sebagai pegulat terbaik di era sekarang. Gunther ini spesial, dia bisa sukses di era 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, bahkan 30 tahun lalu. Setiap gerakan yang dia lakuin ada maknanya, gak ada yang sia-sia. Taker juga bilang kalau buat belajar ring psychology yang benar, fans harus nonton WrestleMania 25, Shawn Michaels versus Undertaker. Itu pertandingan terdekat dengan kata sempurna yang pernah aku jalanin. Kamu bisa lihat storytelling, pacing, dan psikologi di sana. Gunther bisa punya efek yang sama di WWE karena energinya sampai bisa nular ke pelatih-pelatih di belakang layar. Itulah yang bikin dia spesial. Menurut kalian, apakah pegulat saat ini harus lebih memahami suasana ring daripada salto-salto gak jelas? Komen di bawah. AJ Styles ngelabrak fans buat ngebelain tim kreatif SmackDown. Akhir pekan kemarin dilaporkan kalau WWE Hall of Famer Rodok Jesse James resmi ditunjuk sebagai co-lead writer baru buat brand SmackDown. Buat yang lupa, dia sebelumnya pernah jadi bagian dari tim kreatif WWE di tahun 2017. Tapi keputusan ini nggak lepas dari kritik, salah satunya dari pengguna X yang nulis, Rodok pernah jadi pemimpin penulis SmackDown di 2017 dan kualitas acaranya waktu itu parah banget. Yang dia lakuin cuma bacot di Twitter soal betapa jeniusnya bookingannya dia. Melihat banyak komentar negatif, AJ Styles pun buka suara dan sepertinya sedikit menyindir Vince McMahon, yang saat itu masih jadi pengambil keputusan utama di WWE. Sebelum ngejudge performanya waktu dulu jadi kepala penulis, kalian harus tahu kalau ada seseorang yang ngacak-ngacak ide dia, sampai akhirnya bukan lagi idenya sendiri. Menurut kalian, apakah Rodok bisa buat SmackDown jadi acara yang lebih bagus lagi tahun ini? Komen di bawah. Bintang NXT ini balas kritikan seorang YouTuber. Di ajang WWE NXT Vengeance Day 2025, editor sukses ngalahin Trick Williams dalam pertandingan strap. Tapi sayangnya, kemenangan ini nggak bikin semua orang terkesan.
YouTuber JD from NY nge-tweet komentarnya di X, bilang kalau dia nggak ngerti kenapa Eddie Thorpe bisa dapat spotlight di NXT. Aku benar-benar nggak ngerasa terkoneksi sama Eddie Thorpe. Gimana dan kenapa orang ini bisa ada di acara ini? Eddie Thorpe nggak tinggal diam dan langsung ngebalas dengan menekankan kalau dia punya banyak fans yang ngerasa terkoneksi sama dirinya. Seorang pria yang nggak bisa melihat lebih jauh dari perspektifnya sendiri. Faktanya, ada banyak orang yang relate sama aku dan apa yang aku representasikan. Dan itu berarti banget buat mereka. Gak heran kalau orang kayak kamu gak bisa terkoneksi dengan karakter indigenous di WWE. Dia juga ngegas balik kritik-kritik yang meragukan posisinya di WWE. Bagian pertama masih bisa didiskusiin, tapi yang paling konyol dan paling bikin ketawa adalah orang-orang kayak dia yang ngerasa mereka lebih ngerti daripada yang lain. Eddie Thorpe dengan jelas bangga sama representasi dan karakternya di WWE, dan dia gak akan diam aja kalau ada yang ngeremehin dirinya. Menurut kalian, apakah karakter Eddie Thorpe itu tidak terhubung dengan penonton atau sudah bagus? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we